Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Aulia Firdausyah dari Prodi Hubungan Internasional semester 2. Di video kali ini, guna untuk memenuhi tugas organisasi administrasi internasional, saya akan menjelaskan tentang apakah ASEAN bisa dianalogikan sebagai European Union-nya Asia Tenggara atau sebaliknya. Nah, langsung saja ke slide berikutnya ya. Yang pertama tentang Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa muncul sebagai kerjasama perdagangan pada awalnya. Dimulai dengan kebutuhan untuk mengatur perdagangan besi dan baja. Muncul European Coal and Steel Community. Batu bara dan baja ini penting untuk perang. Konteks global pada masa itu adalah Perang Dunia. European Coal and Steel Community kemudian berubah menjadi European Economic Community, kemudian berubah menjadi European Community, kemudian berubah menjadi European Union. Pada dasarnya, Uni Eropa diawali oleh keperluan untuk mengatur perdagangan negara-negara di Eropa yang akhirnya meluas menjadi organisasi supranasional yang mengatur berbagai macam isu. Jadi, European Union ini adalah suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara di Eropa. Totalnya ada 27 anggota. Dan berikutnya tentang ASEAN. ASEAN muncul sebagai organisasi politik. ASEAN berdiri pada tahun 1967. Didirikan oleh Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Konteks global pada masa itu adalah Perang Dingin. ASEAN muncul sebagai organisasi politik untuk membendung komunisme. Terbukti kemudian ketika komunisme mulai melemah, negara-negara yang komunismenya dulu kuat seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam mulai bergabung. Maaf, saya salah menjelaskan. Terbukti kemudian ketika komunisme mulai melemah, negara-negara yang komunismenya dulu kuat seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam mulai bergabung. Setelah terbentuk beranggotakan seluruh negara Asia Tenggara, ASEAN ini hanya organisasi kumpul-kumpul lucu. Perannya tidak banyak, termasuk non-intervensi. Didirikan sebagai organisasi politik, tapi politik di negara-negara ASEAN sistemnya sembunyi di bawah karpet. Negara anggota ASEAN tidak bisa menekan satu sama lain. Itulah mengapa cukup lama sekali sampai bisa terbentuk masyarakat ekonomi ASEAN atau katakanlah organisasi yang mengurusi HAM di ASEAN. Jadi ASEAN ini organisasi yang dibentuk sekitaran Asia Tenggara dan terdiri dari negara-negara di Asia. Tujuannya untuk kerjasama politik, ekonomi, dan untuk mengurusi HAM juga. ASEAN dan Uni Eropa merupakan dua organisasi yang mencita-citakan integrasi. Namun sejarah historis mereka berbeda. Beberapa ahli melihat integrasi ASEAN sebagai sesuatu yang dangkal, karena terdapat keraguan-raguan antar negara ASEAN. Prinsip non-intervensi tetap dipertahankan sampai sekarang. Kedua organisasi tersebut sifatnya berbeda. ASEAN sekedar wadah kerjasama antar negara Asia Tenggara. Uni Eropa tidak hanya organisasi kerjasama internasional, namun juga menjadi organisasi supranasional yang bisa mengatur kebijakan negara-negara Eropa anggotanya. EU punya Parlemen Eropa yang pemilihan umumnya diselenggarakan di negara-negara anggota. Sementara ASEAN tidak. Demikian pula keberadaan Dewan Eropa sebagai badan eksekutif, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa misalnya, yang tidak dimiliki ASEAN. Jadi Uni Eropa itu lebih luas lagi tentang jangkauannya.
memiliki kepentingan-kepentingan yang lebih banyak, dan kerjasamanya itu udah sampai internasional, mengatur kebijakan negara-negara Eropa anggotanya juga. Sedangkan ASEAN hanya di lingkup Asia, khususnya Asia Tenggara. Integrasi yang ada di EU, yang nomor 1 itu 27 negara anggotanya bebas paspor, mengakses fasilitas dan jaminan kesehatan yang standar untuk seluruh wilayah EU, tinggal, bekerja, dan studi di seluruh wilayah EU. Jadi keuntungannya kalau sudah menjadi anggota EU ini, ya bisa bebas paspor, bisa mendapatkan fasilitas, jaminan kesehatan, terusan tinggal dan bekerja dan studi di sekitaran negara-negara yang mengikuti EU itu sangatlah nyaman. Yang kedua, 19 diantaranya menggunakan mata uang euro. Mata uang euro ini mata uang paling tertinggi di dunia kan. Nilai mata uangnya lebih tinggi malah dari dolar Amerika. Nomor 3, EU menjadi pasar tunggal di mana manusia, barang, jasa, dan modal bebas bergerak di wilayahnya dan terikat standar regulasi yang sama. Terus yang keempat adalah persyaratan untuk masuk Uni Eropa cukup ketat karena ada yang namanya kriteria Copenhagen. Ada 3 butir kriteria, yaitu bahwa negara calon anggota wajib memiliki lembaga-lembaga politik yang dapat menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak asasi manusia, memiliki ekonomi pasar yang berfungsi, serta menaati kewajiban dan tujuan EU. Jadi meskipun kita mendapatkan kemudahan gitu ya di EU ini, ternyata syarat agar bisa menjadi anggota di EU ini sangatlah susah. Maksudnya cukup ketat persyaratannya yang harus kita penuhi, dan banyak juga kewajiban yang harus kita laksanakan. Sedangkan integrasi di ASEAN itu nomor 1, bebas visa ke negara ASEAN lainnya tapi tidak bebas paspor. Jadi meskipun kita sudah bergabung di ASEAN, bukan berarti kita bakal bebas paspor ya. Kita memang bisa ke negara-negara Asia, tetapi paspor itu tetap diperlukan. Yang kedua, Vaskes dan Jamkesmas, jaminan kesehatan maksudnya, tidak berlaku standar. Pindah tinggal dan kerja di negara ASEAN lainnya harus berizin. Nah, ini perbedaannya tadi sama EU. Kalau di EU itu kan bebas ya, tentang jaminan kesehatan itu dikasih buat studi, terusan buat bekerja atau lainnya. Tapi kalau misalkan di ASEAN ini tidak, harus mendapatkan izin dulu dari pemerintah di negara tersebut. Terus nomor 3, mata uang berbeda-beda. Ya, di Asia ini mata uangnya hampir berbeda semua ya. Misal kayak di Indonesia kan pakainya rupiah, terus Singapura pakainya kan dolar Singapura gitu, dan Malaysia pakai ringgit. Jadi acuan nilai mata uangnya juga berbeda-beda. Gagasan mata uang bersama ASEAN pernah dicetuskan pada dekade 1990-an. Namun setelah krisis ekonomi Asia 1997-98 dan belum siapnya kondisi seperti transaksi perdagangan internasional, ASEAN yang masih minim berbanding perdagangan ASEAN luar ASEAN,
dan kesenjangan kondisi ekonomi masing-masing negara ASEAN, menjadikan gagasan ini stagnan. Jadi memang pernah diusulkan gitu kan, biar mata uangnya sama gitu di ASEAN. Tetapi karena ada krisis di tahun 1997 sampai 1998 itu, gagasan itu tidak terwujudkan. Dan nomor 4, karakteristik sistem politik dan pemerintahan negara-negara anggotanya berbeda-beda. Ada yang demokratis, ada yang semi-demokratis, ada yang otoriter, ada pemerintahan partai tunggal, dan ada pula yang hasil kudeta militer. Ya seperti Indonesia lah contohnya. Indonesia itu dengan sistem presiden dan dipilih dari hasil rakyat. Nomor 5, salah satu kebijakan ASEAN adalah prinsip non-interference, tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Misalnya kayak kasus di Myanmar itu tentang Muslim Rohingya, negara-negara yang ada di ASEAN itu nggak berhak loh untuk mencampuri urusan di Myanmar itu, karena itu prinsip mereka, prinsip non-interference-nya mereka. Dan mungkin selanjutnya ya, kesimpulannya dari semuanya itu antara Uni Eropa dan ASEAN memang masing-masing mungkin punya plus minusnya ya. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh warga negara EU tidak dimiliki warga negara anggota ASEAN, tetapi kewajiban negara anggota EU lebih mengikat dibanding dengan kewajiban negara anggota ASEAN. Jadi meskipun ya ASEAN kayaknya kok untungnya sedikit banget ya, tapi ASEAN tidak ada ikatan wajib itu untuk kayak persyaratan kayak gitu tadi kan sudah dijelaskan. Dan untuk EU juga meskipun banyak kemudahannya tadi yang didapatkan, juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dalam penyampaian, masih kurang berkenan di hati, maafkan saya, dan saya akan selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.